Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini, Ibu akan memberikan jawaban dari tugas yang pertama, yaitu menukar isi gelas A ke gelas B. Ya, nah, bagaimana cara menukar kedua isi gelas tersebut? Yang pertama, menukar dua isi gelas A dan B. Yang pertama, siapkan gelas, atau yang pertama kita biasakan dengan mulai, ya. Mulai. Kemudian yang kedua, siapkan gelas ketiga, yaitu gelas C. Nah, pindahkan isi gelas B ke gelas C. Kemudian langkah berikutnya, pindahkan isi gelas A ke gelas B. Yang kelima, pindahkan isi gelas C ke gelas A. Nah, selesai. Ya. Nah, tugas Anda sekarang coba dipraktekkan di rumah, kemudian di videonya kirim melalui YouTube. Ya. Sekali lagi, menukarkan isi gelas A dan B ini tolong dipraktekkan oleh Anda di video, masukkan ke YouTube, linknya kirim sebagai jawaban di Smart Learning. Oke. Kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua tadi, buat algoritma untuk menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan algoritma teks dan flowchart. Menghitung luas persegi panjang, ya. Menghitung luas persegi panjang di mana panjang dan lebarnya itu tidak diketahui. Ya. Bagaimana algoritma teksnya? Pertama, kita mulai. Yang kedua, input panjang atau P, ya, variabelnya, dan lebar. Nah, kemudian hitung luas sama dengan P kali L. Kemudian langkah berikutnya, tampilkan luas. Selesai. Ya. Nah, sekarang bagaimana algoritma flowchart-nya? Lihat, ya. Kita buat algoritma flowchart-nya. Pertama, kita buat tombol mulai. Mulai. Kita tambahkan di sini mulai. Kemudian langkah berikutnya yaitu input panjang dan lebar. Untuk input, simbolnya adalah nih, jajaran genjang. Simbolnya jajaran genjang, ya. Input panjang dan lebar. Ini boleh disatukan dua variabel. Langkah berikutnya, hitung luas sama dengan P kali L. Nah, langkah berikutnya berarti pakai lagi tanda panah ke bawah. Kemudian kita akan menghitung, berarti itu merupakan proses. Proses itu simbolnya adalah kotak persegi panjang.
P sama luas sama dengan P kali L. Sudah selesai luasnya, kemudian langkah keempat, tampilkan luas. Nah, langkah berikutnya, tampilkan luas. Pakai panah lagi. Luas, insert lagi. Menampilkan simbolnya sama jajaran genjang. Selesai. Maaf, kita akan menampilkan dulu luas. Nah, lihat ya, output dan input mempunyai simbol yang sama. Selesai algoritma kita. Nah, selesai simbolnya ini ya. Nah, selesai. Oke, kurang besar. Selesai. Nah, inilah algoritma flowchart untuk menghitung panjang luas persegi panjang. Pertama, karena di sini karena tidak diketahui panjang dan lebarnya berapa, jadi menggunakan simbol input ya, kemudian dimasukkan variabelnya berapa. Simbol input itu adalah jajaran genjang. Prosesnya menggunakan segi 4 atau persegi panjang, menampilkan luas dengan jajaran genjang, simbolnya seperti ini. Selesai. Nah, sekarang bagaimana jika nilai yang diketahuinya tidak ada? Contohnya, perhatikan soal berikut ya. Kita ke soal yang baru. Kita new aja ya, nggak usah disimpan. Belum disimpan nih. Kita sekarang akan membuat algoritma, misalnya menghitung mengubah atau menghitung kecepatan mobil yang telah menempuh jarak 120 km ya dalam waktu 2 jam. Lihat. Algoritma menghitung kecepatan mobil yang telah menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Nah, di sini ada hal-hal yang sudah diketahui, yaitu jarak dan waktu. Bagaimana membuat flowchart-nya? Pertama, seperti biasa, kita buat simbol mulai. Mulai. Kita perkecil hurufnya, udah kecil. Kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan jarak dan waktu. Karena di sini sudah diketahui nilai datanya, berarti kita tidak menggunakan simbol jajaran genjang, melainkan untuk data yang diketahui sama dengan proses, yaitu bentuknya persegi panjang. Ya, penulisannya seperti ini. Jarak sama dengan 120. Ya. Kemudian waktu 2 jam. Boleh itu jarak dan waktunya boleh diganti dengan variabel ya. Jarak
waktunya di sini nggak kelihatan hurufnya. Jarak 120, waktunya 2 jam ya, waktunya 2 jam atau 2 aja, tidak usah menggunakan satuan di sini. Nah, langkah berikutnya kita akan menghitung kecepatan ya. Kecepatan kita simbolkan dengan V ya. Kecepatan kita simbolkan dengan V. V sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, oke, itu prosesnya. Sekarang kita tampilkan kecepatannya. Insert, tampilkan untuk menampilkan jajaran genjang ya. Yang ditampilkan adalah V. Nah, aliran datanya belum ada. Kita bikin aliran datanya ke sini. Udah, kemudian selesai. Oh, datanya belum. Nah, ini ya. Menghitung kecepatan mobil yang telah menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Di sini jarak dan waktu sudah diketahui, jadi bentuk chartnya adalah 4 persegi panjang. Beda dengan yang tadi, karena panjang dan lebar persegi panjangnya tidak diketahui, jadi bentuknya jajaran genjang. Setelah diketahui jarak dan waktu, maka kita hitung kecepatannya, yaitu V sama dengan jarak dibagi waktu. V itu adalah kecepatan ya. Nah, setelah didapat, maka kita tampilkan kecepatannya dengan simbol jajaran genjang. Selesai. Nah, itu contoh algoritma dengan data yang belum diketahui dan data yang sudah diketahui. Ada sedikit perbedaan pada bagian input data di sini ya. Nah, yang ini. Oke, tugas selanjutnya silakan Anda kerjakan atau buka yang di Smart Learning ya. Ibu akan tulis tugasnya di Smart Learning dengan waktu tenggat 1 minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.